Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam yang sudah 10 Alhamdulillah Allah telah menyembuhkan hati kita, meningkatkan keimanan kita, dan menambah kita bisa kita melangkahkan kaki kita ke Masjidil Madakir, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan mendengar kajian-kajian, dan kita bisa menambah wawasan kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabatnya, dan juga kita para keluarganya, dan kita juga sebagai umatnya yang dengan semua kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah bagi kita Pak Ustaz Agus Gunawan Kasihan, alhamdulillah beliau ibu yang pertama kali dari 2 orang di sini, ibu beliau sabar. Tahun kemarin yang nggak ngisi di sini, alhamdulillah bisa ngisi lagi setiap bahasa. Alhamdulillah beliau selalu mensupport saya dari awal perjuangan saya dari 2 orang, alhamdulillah sekarang sampai 100 orang. Tapi kalau waktunya sampai nih sekarang ketika tempatnya dia nggak mau punya lagi, harus ditambah ke atas lagi. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Ustaz, sehat selalu Ustaz ya. Amin, insyaallah. Mari kita dengarkan kajian kita. Tafadhol Kiai, mempersat waktu. Mik mana nih? Pakai mik mana nih? Temanya ini bukan? Ya, Ramadan. Apa bebas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuhillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Dr. Yuli, yang alhamdulillah masih istiqomah, yang menyelenggarakan pengajian Az-Zakir. Ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu jangan ikutin saya. Kalau saya agak kedip-kedip, ibu harus melotot. Semangat tetap. Tema kita apa? Ramadan, bulan ampunan. Sesungguhnya setiap hari, setiap malam dan 24 jam pintu ampunan selalu terbuka. Tidak hanya pada bulan Ramadan. Justru kita harus membersihkan dosa itu setiap saat. Sebetulnya gini Bapak Ibu, ada amalan-amalan yang kalau kita kerjakan otomatis menghapus dosa. Amalan-amalan yang otomatis menghapus dosa. Amalan apa sajakah yang bisa otomatis menghapus dosa? Insya Allah kita akan angkat itu. Namun sebelum ke situ, bicara dosa dan kesalahan itu terbagi 2. Ada dosa langsung kepada Allah, ada dosa kepada sesama makhluk.
Di antara makhluk Allah adalah manusia. Kepada hewan juga bisa jadi dosa loh, Bu. Bisa dosa, bisa zalim. Ya, kepada lingkungan juga. Ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi bicara berbuat dosa tidak hanya kepada Allah dan kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lain pun. Cuman kita konotasinya dosa itu hanya kepada Allah dan manusia, padahal tidak. Jadi kembali, sasaran berbuat dosa itu dua, kepada Allah dan kepada manusia. Itu satu sasarannya. Yang kedua, dari sisi kualitas dosa ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar adalah dosa-dosa yang kadang-kadang cara tobatnya itu ada tobatnya khusus. Ada juga tobatnya secara umum. Itu dosa besar itu. Apa tobatnya secara umum? Misalnya dosa menyekutukan Allah. Walaupun sesungguhnya semua dosa akan Allah ampuni bila memenuhi 5 syarat. Tubuh. Jadi dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, asal memenuhi syarat-syarat yang Allah gulirkan kepada kita, maka dosa itu akan Allah ampuni. Bahkan tidak hanya Allah akan ampuni, bahkan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tadi itu ayatnya tuh. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dosanya dihapus, udah gitu dimasukkan ke Masya Allah. Tuh. Ya. Nah, yang kedua, dosa besar yang tobatnya itu caranya khusus. Ya, misal dosa tidak berpuasa atau ngebatalin puasa di siang hari pada bulan Ramadan bagi suami istri. Suami istri hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Itu tobatnya ternyata ada urutannya. Ya, satu, membebaskan budak, itqu raqabah, namanya kifarat ya. Kedua, ada yang tahu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ketiga, memberi makan 60 gitu. Jadi dosanya suami istri yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, ya, maka cara tobatnya seperti itu. Bila tobatnya tidak seperti itu, maka belum gugur dosanya. Nah, disinilah kita juga harus memahami apa sajakah dosa-dosa yang tobatnya itu khusus dan apa sajakah dosa-dosa yang cara tobatnya umum. Ya, khusus antara tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang fokus ya kepada amalan-amalan yang akan menghapus dosa kecil, tapi kalau dosa besar mah tidak ya. Tadi cara tobatnya seperti itu. Apa sajakah amalan yang akan bisa menghapus dosa-dosa kecil kita? Yang pertama, puasa di bulan Ramadan ini. Tuh, ada hadisnya kan? Apa hadisnya enggak? Man shoma Ramadhana imanan, terus ghufira lahu ma taqaddama min. Hebat pada hafal. Saya tes di pengajian lain belum ada hafal. Berarti hebat nih pengajian ini, bener Ji? Tahu binaul ilmi itu bisa? Iya, kemarin saya coba tuh, nggak ada yang bunyi, mungkin malu kali bukan bisa. Man shoma Ramadan, siapa yang sama Ramadan? Imanan wahtisaban, saumnya ya atas dasar iman kepada Allah dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Puasa. Ya, nah bicara puasa ternyata tidak hanya menghapus dosa. Tadi pagi ada kuliah subuh,
saya angkat materinya keuntungan berpuasa. Tak kurang dari 10 manfaat atau keuntungan puasa. 1 dari 10 itu ialah menghapus dosa-dosa di masa lalu. 10 itu lebih malah. Itu berdasarkan Quran dan hadis. Ya, maka secara umum syariat itu gitu tuh, namanya syariat Allah. Pasti di balik syariat Allah itu banyak mengandung manfaat, keuntungan bagi kita. Contohnya tadi aja tuh, sholat isya berjamaah dapat berapa tuh? 27. Terus lanjut dengan zikirnya apa tuh? Ya kan, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali, subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah, Allahu akbar, jumlah 33 kali 9 kali 3 99. Jadi 100 dengan la ilaha illallah, lahul mulku alhamdu wa ala Gufirat khotoya walau kana misla jabadil bahari. Ya, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini yang kedua nih. Ya, jadi amalan yang kedua, ibadah yang kedua itu zikir setelah sholat. Itu rugi kalau dilewat, jangan sampai ditinggalkan. Ringan, mudah, tapi manfaatnya menghapus dosa walaupun sebanyak buih di tuh. Allah tuh maha murahnya di situ, maha rahimnya tuh di situ tuh. Ya, maka bagi mereka yang sampai ke situ ilmunya dan mengamalkannya pasti tidak akan ingin meninggalkannya. Maka setiap habis sholat senantiasa dia zikir dan doa. Itu mudah banget itu. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, dan la ilaha illallah dan seterusnya. Gufirat khotoyah walau kana mithla jabalil bahri, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. 2 tuh. Yang ketiga, berwudu. Wudu itu menghapus dosa itu. Dalam hadis Nabi, dosa yang dilakukan oleh mulut dibersihkan dengan kumur-kumur. Dosa yang dilakukan oleh mata, muka dibersihkan dengan cara membasuh muka. Dosa yang dilakukan oleh telinga, emang dosa bisa telinga bisa berbuat dosa? Bisa. Apa dosa telinga? Kalau dosa mata, melihat. Ibu melihat saya dosa enggak? Saya melihat ibu? Benar. Ibu melihat saya dosa enggak? Dosa. Saya ngeliat ibu? Dosa. Tergantung gimana. Terus dosa mata kalau gitu apa dong? Melihat aurat yang bukan halal, melihat auratnya orang yang masih belum halal, aurat orang lain itu haram, itu mata tuh kena tuh penyakit. Demikian pula dosa yang dilakukan oleh tangan. Ketika cuci tangan, kharajat khotoyah min kulli adfari, kata Nabi. Maka keluarlah dosa-dosanya itu dari ujung-ujung kukunya itu. Dosa kaki dengan cara dicuci. Kesimpulannya, dengan berwudu saja ternyata dosa-dosa kita pun dibersihkan. 3 tuh. Ya kan? Nah, kembali ke definisi awal tadi, pernyataan saya, setiap syariat Allah pasti di balik syariat itu mengandung banyak kebaikan, keuntungan, keutamaan alias manfaat. Tuh. Yang keempat, yang akan menghapus dosa itu di samping puasa wajib, tadi juga puasa sunnah. Tadi kan Ramadan puasa wajib. Apa sajakah puasa sunnah yang akan menghapus dosa secara tekstual di hadis? Yaitu puasa Arafah. Ya. Wasu'ila Rasulullah an saumi yaumi Arafah. Rasul ditanya tentang saum Arafah, faqala yukaffiru sanah madiyah wal baqiyah. Saum Arafah itu keutamaannya, manfaatnya menghapus dosa tahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
puasa Arafah berapa hari? Wukuf di Arafah berapa hari? Berarti puasanya berapa hari? Bingung amat, sama aja nggak bingung. Iya kan, puasa Arafah berapa hari? Sehari aja. Keutamaannya apa tadi Mas Fatya? Menghapus dosa setahun yang lalu yang akan tuh. Sengaja Allah ringankan tuh ibadahnya, pengorbanannya, perjuangannya. Puasa sehari ketika Arafah. Tapi manfaatnya tuh yukaffiru sanah madiyah wal baqiyah, atau di hadis lain wal mustaqbalah, menghapus dosa tahun yang lalu dan setahunnya akan datang. Tahun yang akan belum datang udah otomatis dihapus. Coba hanya dengan melakukan puasa Arafah. Berapa tuh? 4 kata siapa? 1 apa emang? 2 apa? Kan 2 pendapat kan? Zikir, wudu, zikir 3, 4. Arafah. Tuh ringan-ringan kan? Masya Allah. Jadi sebetulnya ke surga itu ringan. Asal mau melakukan, asal mau berbuat. Makanya kita itu harus meningkatkan kinerja ibadah. Jangan hanya urusan dunia kinerja tuh. Jadi kita kan kinerja urusan dunia, ibadah juga ada kinerjanya. Ya, dan kinerja kita dalam urusan ibadah itu harus yang terbaik. Tadi Al-Mulk dibaca ayatnya, ayat 2 tuh. Apa Al-Mulk ayat 2? Yang hafal boleh pulang duluan. Apa Al-Mulk ayat 2? Nah, Masya Allah, Bu Ustazah tuh udah bacain. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Terus tamatin wa huwal. Ya, artinya pada diem kan kalau artinya. Dan rahasia umum tuh. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang telah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa Allah ciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kinerja ibadah kita itu harus yang ahsanu. Pertanyaannya bagaimana agar amal kita ahsanu amala? Ada yang bisa jawab? Dapat hadiah dari Pak Haji Yuli. Bagaimana langkahnya, caranya agar amal kita ahsanu amala, the best amal yang terbaik? Tak banyak sebetulnya, bukan aja 2. 1, beramalah sesuai dengan syariat Allah. Kan gitu ya? Tidak ada amalan kita terbaik di hadapan Allah kecuali kalau dilakukannya sesuai dengan aturan Allah. Iya kan? Sama kalau kita kerja pun urusan dunia, kerja kita akan dikatakan kinerjanya terbaik kalau sesuai dengan aturan dunia. Tuh. Yang kedua apa? Agar ahsanu amala, mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar kita dijadikan hamba Allah yang bisa beramal dengan amal yang terbaik. Apa doanya? Masih ingat nggak doa warisan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal? 3, kata Rasul kepada Mu'adz, ya Mu'adz, la tada'ana an duburi kulli sholatin an taqul Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuh, Haji Subur hafal itu kalau lihat buku. Allahumma ya Allah inni, bantulah aku. Apa? Untuk apa minta dibantu? Ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Nah, yang ketiga ini sebasan kita apa? Wa husni ibadatika, artinya dan beribadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya ibadah. Ya, sebaik-baiknya ibadah kalau dalam surat Al-Mulk tadi ahsanu, kalau dalam hadis husni ibadah. Tuh ya,
Jadi ibadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Kembali ke pokok bahasan tadi, sesungguhnya yang akan menghapus dosa kita itu saum Arafah. Apalagi? Yang kelima. 5 apa 4? Yang akan menghapus dosa kita dari amalan ibadah ialah puasa Tasu'an dan Asyura. Apa artinya Tasu'an Asyura? Tasu'an dari kalimat apa? Tasu'an dari kalimat tis'atun artinya 9. Asyura wahidun 1, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun, puasa Asyura dari asyara. Tasu'an dari tis'ah yaitu tanggal 9 dan bulan Muharram. Ya, wa su'ila Rasulullah shaumi Asyura faqala yukaffiru sanah madhiyah. Rasul ditanya tentang shaum Asyura, kata Nabi shaum Asyura itu menghapus dosa di masa tuh. 5 itu amalan ibadah yang menghapus dosa. Ya. Bicara dosa di masa lalu, coba tengok masa lalu. Mulai dari sudah balik tuh. Kalau perempuan kalau sudah haid, mulai dari sudah haid tuh. Ya kan? Bahkan sampai ke rumah tangga pun masih aja berani kadang-kadang melakukan hal-hal yang enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi tidak hanya Ramadan sebagai bulan ampunan, tapi juga ibadah-ibadah yang lain, dan di bulan-bulan yang lain pun ternyata peluang untuk diampuni dosa itu banyak. Kayak tadi contohnya apa? Setelah sholat 5 waktu kan zikir itu tuh. Ya, itu juga adalah akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Baik, kita kembangkan ke tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Enggak ya sudah sampai di sini. Udah 20 menit saya bicara. Nggak ada tanya jawab? Tidak ada. Yang tadi apabila suami istri melakukan Hubungan di bulan Ramadan itu kan ada kiparat. kiparannya. Itu semuanya apa salah satu aja? Semua. Menurut ibu-ibu siapa yang harus kena? Semuanya. Enggak, maksudnya hukumannya itu kiparannya itu banyak. Kalau ke salah satunya kira-kira adil nggak? Enggak. Terjadi begitu sendirian apa berdua? Yang menanggung harus berdua apa sendiri? Berarti enak banget sama salah satu. Enggak, maksud saya Kecuali dipaksa alias diperkosa sama suami. Tapi ada Bu dipaksa. Tapi oleh suami. Nah, kalau dipaksa oleh suami dibolehkan ngelawan karena itu melanggar ajaran Allah. Maksudnya Bu boleh tidak ikut, boleh tidak nurut, tidak boleh tidak patuh sama suami bila suami ngajak maksiat. Itu maksudnya. Ibu lagi puasa, diajak dipaksa, boleh menahan diri dan boleh mempertahankan diri. Bukan boleh malah wajib. Lagi puasa masalahnya, jatuhnya kepada dosa besar. kan tadi puasa 2 bulan penuh. Iya. Terus membebaskan budak. Terus memberi makan fakir miskin 60. 60. Itu semuanya itu maksudnya. Salah satu dari 3. Jangan salah 2. Salah satu aja. Semuanya berat banget. Iya. Nah, tapi harus pakai urutan. Urutan pertama bebasin budak memang. Mungkin untuk konteks sekarang budak nggak ada ya. Berarti yang kedua apa? 2 bulan betul. Kuat nggak? Itu berturut-turut. Iya. Syahraini mutatabi'ain. Memang namanya hukuman tuh harus berat biar efek jerak. Jangan kayak negara sana di Konoha bukan Indonesia.
Di Konoha mah kan ringan banget. Makanya orang gak jera untuk apalagi urusan bagi-bagi hasilnya. Udah semua aman, selamat karena semua akhirnya hukuman tidak membuat itu di negara Konoha. Beda sama Indonesia dia kedagangan hukumnya. Ya, yang gak gitu di Konoha. Islam itu tegas, mencuri udah makmur, gaji gede, potong. Orang kan mau mencuri mikir ya, ini mending ngambil atau tangan saya hilang. Mikir tuh, tegas dalam Islam tuh. Ya, di kita mencuri miliaran bahkan triliun. Ya, membunuh dalam Islam. Pembunuhan tuh bunuh lagi, kisos namanya. Nyawa bayar, adil nggak? Adil. Nih kayak sekarang nih, yang si Nizam itu yang disiksa lagi meninggalnya. Tahu nggak itu? Nyampe nggak beritanya? Cuman seumur hidup. Nanti entah lama-lama kalau dikurangin, lama-lama kagak seumur. Belum lagi kalau kadang-kadang di penjara, namanya orangnya keliaran, namanya di dalam orangnya kayak Gawis Tambunan dulu kan gitu, namanya di Cipinang, orangnya lagi di Bali. Konoha bukan Indonesia. Indonesia mah tegas tuh. Tuh nggak bikin efek jerak. Makanya ketika Pak Anies punya program dimiskinkan tuh yang korupsi pada nggak setuju semua. Akhirnya Pak Anies nggak dipilih. Kenapa? Karena memang semua. Jadi kembali maksud saya, hukuman itu harus tegas supaya ada efek. Tadi bebaskan budak. Berat itu, biayanya besar. Ya, puasa 2 bulan, sanggup. Baru tuh yang terakhir. Pembunuhan, nyawa bayar, kuping hilang, hilangin lagi. Kecuali keluarga korban mengikhlaskan, memaafkan dan minta ganti dengan pergantian kompensasi namanya. Tapi Ustadz, kalau hukum Islam maksudnya hilang kuping Iya. dibayar kuping. Terus kayaknya mau bertanya yang lucu, makanya ketawa duluan nih kayaknya. Kalau orang balas begitu kan, misalnya kupingnya sedikit yang kepotong, begitu kebalas pasti lebih gede. Tidak, kan lewat pengadilan, diukur semua lewat pengadilan. Sama kita nyubit, pasti kalau balas nyubit. Iya, betul. Iya, makanya Iya. nggak adil gitu. Kalau kupingnya sedikit, gobesnya, contohnya potong. Nggak apa-apa dilebihin supaya dia juga efek jerah. Makanya jangan mulai apa Bu. Walaupun tentu itu lewat pengadilan Islam, kode syariah. Nggak boleh kita sendiri, ada itu hakim yang memutuskan. Nah, jadi kecuali ya dimaafkan oleh keluarga, maka gantinya dengan diat. Diat itu kompensasi. Tapi dia juga ngeringan. Contoh yang dibunuh itu kepala keluarga. Ini kepala keluarga ninggalin apa? Istri, anak kecil-kecil. Itu dihitungnya apa? Satu biaya hidup harian, biaya sekolah, biaya nanti menikah, sejumlah jiwa, miliaran juga, berat juga. Ya kan? Tuh, memang harus efek jerah hukum itu. Ya, supaya orang tidak gampang membunuh, tidak gampang melukai. Ya, makanya yang maling aja tadi dipotong tangan, sudah makmur, tunjangan besar, masih mencuri juga, ya sudah, bes, seperti itu supaya dia pun tidak mengulang kembali. Nah, itu termasuk dosa khusus tadi itu, zina. Tidak cukup dengan menangis, menyesal, istighfar, dirajam zina itu. Surat An-Nurnya kan belum hilang, nggak dinasah.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina, laki-laki berzina masing-masing dirajam 100. Ayatnya masih berlaku. Walaupun sih di kita memang tidak ada yang memfasilitasi penegakan hukum itu. Tapi secara hukum kalau zina itu belum dirajam, belum tuntas. Ustadz gimana dong kalau begitu? Nah, paling langkah yang kedua apa? Banyak melakukan ibadah agar nanti ketika ditimbang di akhirat antara dosa zina dengan amalan-amalan yang lainnya, ternyata masih banyak amalan yang lainnya ketimbang dosa zina. Nanti kan ditimbang. Nah, larinya ke surat Al-Qari'ah. Apa di Al-Qari'ah? Faman taqulat mawazinuhu. Salah ayat dosa lo. Fa amma man taqulat mawazinuhu. Kaum apa bahwa fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa wa ma adraka narun. Artinya pasti pada diam. Fa amma man taqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya itu berat, berarti banyak. Berarti rajin ibadah, rajin beramal, pegang banyak, ditimbang berat. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka orang ini ada dalam kehidupan yang Allah ridhai. Tuh, karena berat timbangannya. Ya, nah jadi ketika dia berbuat dosa, ya, kemudian nggak bisa dieksekusi di negerinya karena tidak difasilitasi, perbanyak istighfar dan perbanyak juga amal saleh. Mudah-mudahan nanti begitu ditimbang amal jeleknya jomblang, yang tinggi dan berat adalah amal. Wa amma man khaffat, adapun orang yang ringan, ya, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, berarti banyak apanya? Fa ummuhu, maka tempat tinggalnya neraka. Ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu mahia? Narun, api yang menyala. Tuh. Jadi ya makanya betul-betul jaga dari dosa-dosa yang besar. Nanti ada tuh bukunya Bu, temanya. Ya. Apa namanya? Macam-macam dosa besar. Boleh dikaji di sini belum? Penting diketahui supaya mendapatkan kedua keuntungan. Kalau dipelajari diketahui apa dua keuntungan? Satu, kalau sudah tahu kita bisa menjaga diri dari dosa besar. Maka harus diketahui. Karena gini Bapak Ibu, tak sedikit orang berbuat dosa besar karena dia tidak tahu. Begitu dikaji, ternyata dosa besar, astagfirullah, besar ya. Menurut pikiran dia, sangka dia itu dosa kecil, ternyata dosa tuh. Kalau sudah tahu kan jadi tahu kita. Ini kita bisa menghindarkan diri dari dosa besar, karena tahu besar. Yang kedua, apa manfaatnya? Ketika kita membahas dosa-dosa besar dan ternyata kita pernah melakukan, maka artinya masih kita punya waktu untuk bertobat. Oh, perbuatan saya waktu itu dosa besar ya. Kayak tadi itu hubungan badan suami istri. Bagi yang belum tahu kan biasa-biasa aja kali kan? Atau mungkin cari berkah Ramadan. Berkah Ramadan hubungan bisa jadi kan kalau nggak tahu. Mumpung Ramadan, hari Jumat lagi. Begitu ngaji, astagfirullah, dosa besar, hukumannya berat lagi. Tuh. Jadi kalau dikaji, dipelajari, jadi tahu. Setelah tahu, kita bisa menjaga diri. Yang kedua, kita bisa punya kesempatan untuk bertobat karena waktunya masih ada. Insyaallah kapan-kapan kita angkat tuh. Ya, tentang dosa-dosa besar. Ya, monggo. Kalau menurut hukum Islam sudah dijalani, terus dia masih dapat hukuman lagi ya di akhirat? Tidak.
karena sudah tuntas di dunia. Sama dengan tadi dosa memfitnah orang. Kalau enggak datang kepada orang yang difitnah dan minta maaf, dan yang difitnah menyatakan saya ikhlaskan, saya maafkan, itu kalau nggak keluar kalimat itu akan kebawa ke akhirat. Sama utang pinjam pun begitu. Utang hasil curian alias korupsi segala macam tuh. Nah, itu yang kedua tadi tuh dosa kaitan dengan muamalah. Itu enggak serta-merta begitu aja Allah ampuni kalau belum diselesaikan dengan sesama manusia yang bersang. Misalnya contoh dulu pernah menipu, berapa hasil tipuan? 5 juta misalnya. Balikin tuh yang 5 juta kepada orang-orang yang ditipu, baru clear. Tapi kalau nggak dibalikin tuh yang 5 juta, istighfar terus. Kata Allah, istighfarmu belum berguna. Kenapa? Itu uang orang belum dibalikin. Itu punya orang, itu hak dia. Kamu ambil dengan cara tidak benar, balikin. Kalau sudah dibalikin, baru. Makanya masih ingat nggak syarat taubatan nasuha? Masih ingat? Apa satu? Hah? Menyesal. 2, tidak melakukan lagi. 3, menyesal, tidak melakukan lagi. 3, mengganti, ya memperbaiki, mengganti yang buruk dengan yang perbaiki, perbuatan-perbuatan buruk dengan yang amal salah diganti dengan amal soleh. Ya, namanya soleh kadang salah amalnya. Ya, namanya salah tapi amalnya, karena ada pemain bola namanya Muhammad Salah. Tapi dia soleh perbuatannya insya Allah. Yang keempat apa? Bertiga nih. Sebetulnya yang pertama nih, taubatnya lahir dari kesadaran bukan karena pak. Contoh yang dipaksa kayak gimana? Seorang istri kata suaminya, nutup aurat nggak ya, jilbab nggak? Kalau nggak jilbab, nutup aurat. Nah, kayak dia nurutnya karena apa? Nggak sah taubat. Harus lahir dari kesadaran, betul-betul tuh nyadar, oh iya salah dosa. Terakhir apa? Tadi yang muamalah tuh. Udah. Terakhir kaitan muamalah tadi apa? Mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi atau menyelesaikan sangkutan dalam urusan muamalah. Tuh 5. Nah, sekarang kita urut. 1, tobatnya lahir dari kesadaran sendiri. 2, menyesali, tidak mengul. 4, mengganti yang buruk dengan yang kelima, menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan muamalah. Iya, tuh kalau itu semua dilakoni baru itu namanya taubatan. Apa tidak taubatan nasuha? Tidak mengulang. Apa arti taubatan nasuha? Apa arti taubatan nasuha? Tobat sesungguhnya. Ya, tobat yang sebenar-benarnya, serius dan yang sesungguhnya. Dimana dengan taubatan nasuha itu yang membuat tadi dosanya itu dihapus. Taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira. Dihapus sama Allah. Ya, bahkan diganti dengan kebaikan. Lalu dia pun dimasukkan ke dalam. Itu kalau taubatan. Tadi ada 5 ya, taubatan nasuha itu. Yang tadi disampaikan seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan, barangkali yang punya masalah dari rumah bawa masalah silahkan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ini beda sama pegadaian. Pegadaian masalah dengan masalah baru. Duit sih dapat tapi yang di sono apa? Bayar lagi. Itu aja Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jadikan Ramadan ini bulan untuk terus kita memanen kebaikan-kebaikan, termasuk salah satunya adalah bulan untuk mensucikan dosa dan kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kan jadi kajian Ramadan. Bukan kajian obrolan aja. Mudah-mudahan Ramadan ini bulan akhir, semoga kita bisa memperbaiki ya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang dihapus dosa kita, dihapus dosa kita, dan kita bisa memperbaiki dosa-dosa kita. Dosa kita ada terlalu banyak, apalagi saya bisa mudah-mudahan di bulan akhir kita selalu istiqomah ya Bu. Kita memberikan Ramadan, kita berbagai amalan, dan kita bisa memperbaiki kesalahan kita yang lalu, dan kita bisa memperbaiki dengan amalan-amalan yang baik. Demikian dulu kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Saya Bu, banyak dosa.